Siapa was-was reshuffle jilid 2? Apakah ini reshuffle jilid 2 ini merupakan reshuffle seri terakhir? Kita tidak pernah tahu. Ibarat Mas Hanta, Pak Lutfi, kita naik kendaraan umum di belakang supir bajai. Ya, hati-hati, karena dia mau belok kiri karena cuma dia dan Tuhan yang tahu gitu kan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan menerima pertanyaan atau masukan dari penonton. Sudah bergabung bersama kita lewat telepon. Ada Pak Anton dari Cibubur, Jakarta. Silakan. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam. Silakan pertanyaan atau komentar. Nah, saya komentar mengenai reshuffle kabinet ya. Ya, silakan Pak Anton. Sebenarnya kalau untuk posisi yang sekarang memang urgent untuk diganti, yang pertama adalah Menhunkam. Ya. Siapa, Pak? Menhunkam. Oh, Menkumham, ya, Yasona Lawli maksudnya. Ya. Oke. Itu harus diganti karena dia yang bikin ricuh itu masalah Golkar itu. Ya, yang rusuh kan Golkar, bukan partainya pemerintah. Ya, tetapi dia kan mensahkan itu terlalu tergesa-gesa itu. Ya kan? Jadi menurut Anda Menkumham itu seharusnya diganti itu. Oke, terus ada lagi nggak, Pak? Yang kedua itu adalah Jaksa Agung, ya. Jaksa Agung. Jaksa Agung, ya. Karena ini kan kelihatannya dengan kasusnya mantan sekjennya Nasdem ya. Itu kelihatannya terlibat juga. Kelihatannya, kan belum terbukti. Ya, tapi itu kayaknya udah ada pengakuan dari pengacaranya tadi itu. Ya, kalau Menko menurut Anda evaluasinya bagaimana? Menko yang sekarang lagi perlu ini adalah Sofyan Jalil itu. Oh, ada berapa Menko kok cuma Pak Sofyan yang Anda kritisi? Kalau maksudnya gini, kalau yang Menko sekarang itu kan baru kerja, seperti contohnya Rizal Ramli sama siapa itu Darmin. yang baru kan mantan gubernur BI ya. Nah, itu kelihatannya dia baru kerja kan. Oke, kasih kesempatan. Yang sudah lama kerja ada Menko. Menko ya mungkin itu Puan Maharani. Tapi saya rasa Jokowi nggak akan punya nyali. Mau nyari masalah itu kan. Anda juga realistis Pak Anto ya? Ya realistis lah, karena kan terus aja PDIP yang jadikan Jokowi jadi presiden. Jadi ini pertanyaannya berani apa enggak begitu kan? Nggak berani apa? Kan yang jadi pertanyaan saya masalah BUMN itu, Menteri BUMN. Oh, Rini Sumarno ya. BUMN itu Rini Sumarno itu harus diganti itu orang. Itu kata Anda atau kata Bu Mega? Kelihatannya ini kata masyarakat ya. Oke Pak Anto, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Itu statement Anda memasukkan lah paling tidak buat kita diskusikan pada malam ini. Saya ke Mas Viva dulu. Mas Viva mendengarkan tadi ada Vox Populi, Vox Day, suara rakyat, suara Tuhan. Komentar Anda? Saya rasa bagus pemerintahan yang sekarang mendengar aspirasi dari rakyat yang itu diterjemahkan secara baik. Kok statement Anda sudah seperti kayak gaya menteri ya? Cara jawabnya udah gaya menteri nih. Karena begini, publik itu juga merupakan bagian dari suara realitas ya, dan itu juga pasti akan didengar oleh Presiden. Tetapi di samping faktor uji publik seperti itu, kadang-kadang persoalan kinerja itu ya berbeda dengan pencitraan. Ada juga sebagian mungkin ada yang kinerjanya biasa, tapi karena proses pencitraan bagus, itu jadi secara publik juga bagus gitu ya. Nah, di samping itu, yang kedua juga menjadi hal yang penting adalah faktor politik. Kalau persoalan faktor politik itu kemungkinan juga di luar publik, di luar uji publik, sehingga itu hanya menjadi domain dari kaum elit yang menerjemahkan tentang beberapa hal menyangkut soal bagaimana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap keputusan Presiden. Oleh karena itu, saya rasa bagus dalam proses demokrasi seperti ini, ada suara publik yang merupakan suara realitas dan juga digabung dengan faktor-faktor politik. Saya rasa ini akan memberikan sebuah solusi yang sangat tepat dalam rangka untuk peningkatan kerja kabinet ke depan, Mas Doni. Oke, Mas Hanta, mungkin ada nggak yang membuat PAN merasa cukup confident untuk menyodorkan 5 nama ya, yang 4-nya tadi belum dibocorin tadi itu sama Mas Viva, tapi bisa mempengaruhi keputusan Presiden untuk menempatkan kader-kader PAN itu di dalam kabinet?
Ya, pasti ada pertimbangan politik tadi. Saya bilang tadi teknokratik, publik, dan politik. Nah, jangan sampai faktor politiknya terlalu dominan sehingga terpilihlah nama-nama, misalnya semua ada nama-nama yang sudah atas permintaan para ketua umum partai. Jadi bukan hanya soal PAN ya. Semua presiden tidak punya ruang lagi untuk milih orang terbaik di bidang-bidangnya misalnya. Dikirimlah nama terserah mau menteri apa, padahal presiden punya jago juga untuk menteri apa. Itu yang jangan sampai terjadi menurut saya. Tapi bahwa misalnya ada dua calon menterinya si A, seperti saya yang tidak punya basis parpol, sementara Pak Viva Yoga punya basis parpol. Kedua-duanya punya profesionalisme yang sama, figur itu. Kemudian kapabilitas yang sama. Kemudian presiden memilih Pak Viva Yoga. Menurut saya itu realistis karena punya pijakan politik. Tapi memilih Pak Viva Yoga berawal dari memang beliau kapabel, memang beliau punya kapasitas di bidang itu sesuai dengan bidangnya. Lalu kebetulan beliau juga punya basis PAN-nya atau Nasdem dan juga Pak Lutfi. dicalonkan. Dan kan? itu tidak mungkin tidak dicalonkan partai, presiden memilih kader dari partai yang sama. Saya termasuk yang tidak setuju membedakan sebenarnya antara partai non partai karena tidak semua orang partai politik itu tidak profesional. Sebaliknya yang non partai itu tidak otomatis pasti profesional. Tetapi tetap nomor satunya jangan sampai presiden ruang untuk memilihnya hilang. Semua udah diatur oleh partai. Nah itu yang perlu menurut saya kita menjamin presiden menjadi orang-orang terbaik. Tapi kalau misalnya sudah terdesak diatur semua oleh partai itu agak sulit. Nah, bagaimana presiden bisa mengelola itu? Faktor teknokratik itu faktor yang paling dikedepankan. Kalau politiknya lebih tinggi, nanti paling terjadi ada reshuffle kabinet yang paling aman adalah orang-orang yang tidak punya basis partai. Orang-orang yang tadi seperti Pak Anto tadi ya, ada beberapa nama. Tapi kebetulan beberapa nama adalah dari basis partai. Apakah berani misalnya presiden melakukan itu? Nah, yang paling bisa dilakukan nanti reshuffle cari aman. Reshuffle jilid 1 itu menurut saya kenapa kurang nendang? Salah satunya cari aman. Yang terlempar adalah orang-orang tidak punya basis partai. Selain tadi Nasdem yang legowo tadi ya. Pak Menko Polhukam, ada Pak Andrinov, yang kedua Pak Rahmat Gobel, dua-duanya non partai. Kalau misalnya ada reshuffle kabinet, masuklah dari partai sangat banyak, yang paling mudah ya yang non partai terlepas. Nah, kalau saya tentu pada pilihan realistis, presiden tidak mungkin yang non partai semuanya, karena orang partai juga banyak yang profesional. Atau jangan-jangan PAN terlalu GR nih sampai nyodorin 5 nama untuk dipilih jadi menteri, mungkin bisa saja nanti namanya diganti, menterinya diganti, tapi tetap kadernya dari Nasdem misalnya. Siapin nama juga nggak untuk mengganti Jaksa Agung? Sampai sekarang belum ada persiapan nama. Belum ada, itu harus nunggu diminta atau bisa sodorkan saja? Karena kita menganggap bahwa Jaksa Agung mungkin tidak akan diganti. Oh begitu. Tapi kalau mau diganti silakan, presiden nggak jadi masalah buat kami. Oh ini kan politik, Pak. Bung Doni, menurut saya sah-sah saja ya ketika Nasdem atau PAN mengirim nama kader terbaiknya kepada presiden. Tapi ketika presiden meminta nama di luar nama itu juga partai harus memberi ruang juga, silakan. Jangan maksa juga. Iya, jangan sampai kita termasuk kalau misalnya yang dipilih presiden adalah kader dari partai yang sama tapi tidak yang disodorkan, begitu. Nah, itu yang saya maksud. Nanti malah timbul konflik internal partai. Nah, di situ terlihat nanti yang memiliki hak prerogatif itu presiden Pak Ketua Umum Partai. Kalau partai hanya mendorong kemudian memberi masukan tapi hak prerogatif terakhir dari presiden, menurut saya itu sah-sah saja. Tapi kalau tereduksi hak prerogatifnya diatur oleh partai, terserah ini mau menteri apapun, presiden pusing akhirnya karena nama si A ini harus masuk. Bukan bidangnya, ditaruh di menteri yang bukan bidangnya. Nah, ini yang tidak menjawab persoalan. Kalau reshuffle-nya berbasis pada kinerja, baru itu yang kita inginkan, berbasis teknokratik tadi. Pendapat saya begini, presiden harus tetap mengedepankan profesionalitas, profesionalisme. Itu syukur-syukur kalau dia dari partai, alhamdulillah ada basis dukungan yang kuat gitu. Kenapa? Karena presiden ini kan penanggung jawab tertinggi dari proses administrasi negara di Indonesia, di negara ini. Administrasi negara itu ukuran kinerjanya adalah kepuasan publik. Betul. Ya, sejauh mana publik puas dengan kinerja pemerintah. Dan kepuasan itu tergantung dari seberapa jauh pembantu-pembantu presiden ini bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh presiden. Kita bisa buktikan, Pak. Sekarang kita punya penonton, pemirsa kita dari jauh, Ternate, namanya Pak Akmal. Kita tanya saja bagaimana mereka menilai kinerja para pembantu presiden ini kan. Selamat malam Pak Akmal, silakan ada pertanyaan atau komentar. Ya, Assalamualaikum ya. Ya, kalau komentar saya sedikit memberikan masukan bahwa kalau mau lihat mengenai menteri-menteri yang ada, ya kita sudah pada tahu lah siapa menteri-menteri yang memang nilainya atau pandangan kami itu lemah. Satu dalam sisi membuat aturan ataupun perpanjangan aturan-aturan yang diterapkan oleh presiden itu tidak jalan. Siapa Pak? Langsung Jadi aja. konkretnya itu usulannya itu
bahwa kalau saya presiden, saya akan memilih bagaimana upaya rekonsiliasi saat ini sangat penting. Sehingga untuk menempatkan menteri, itu komitmennya bukan pada siapa partai yang mendukung atau tidak, atau partai yang masuk sekarang atau tidak. Tetapi bagaimana sekarang itu kita masukkan misalnya Golkar dan Gerindra. Kenapa tidak direbut dari sekarang? Ada Pak Samsir Andili, orang yang hebat. Mungkin Indonesia Timur pasti tahu dia, orang konsep pembangunan. Terus ada Pak Fadil Muhammad, ada juga yang lain-lain. Jadi saya melihat indikasi bahwa PAN juga dengan adanya sebenarnya mereka juga ada rekat di dalam. Ketika Pak Amin ngomong lain, mereka ngomong lain. Jadi ini juga akan membuat kebijakan-kebijakan itu tidak akan full baik gitu. Jadi maksud Anda semua komponen terbaik bangsa direkrut begitu ya? Direkrut. Nanti Ini habis upaya yang paling bagus untuk menterinya, Pak. Iya. Kursi menteri terbatas. Iya, kursi menteri terbatas. Tetapi kalau mau upaya rekonsiliasi lakukan sekarang. Walaupun 1-2 orang yang dititipkan, tapi momen ini adalah momen rekonsiliasi kalau saya melihat untuk membangun ke depan bangsa ini. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Ternate, Maluku Utara. Dan Mas Viva, ini kan sekaligus sebagai momentum untuk rekonsiliasi dalam tanda petik. Partai-partai politik seharusnya sudah fokus bersama-sama membangun bangsa. Atau misalnya kalau kondisinya PAN kemudian nyodorin 5 nama tapi tidak dapat satupun kursi di kabinet, tapi kompensasinya akses ekonomi yang lebih menggiurkan, bisa dipertimbangkan nggak Mas Viva? Jadi PAN sama dengan Nasdem mendukung pemerintah tanpa syarat juga. Kemudian ya Presiden meminta nama-nama, ya kita kirim. Selanjutnya tergantung kepada keputusan Presiden untuk itu. Kalau Presiden menawarkan begitu, kira-kira dipertimbangkan nggak selain akses ekonomi, mungkin proteksi dalam hal-hal tertentu begitu? Kita tidak bicara berandai-andai karena ini kita jelas menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden berhak untuk memberhentikan dan mengangkat menteri-menterinya sebagai pembantu. Nah, dalam konteks itu ya semuanya kami menghormati keputusan Presiden. Tidak ada proteksi dari Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional lurus-lurus saja kok, tidak ngapa-ngapain. Ya, Mas Viva, saya pengen tahu kalau dari elit PAN sendiri, apakah ada respon misalnya dari Pak Amin Rais mensikapi kondisi yang panas-panas sedap ini terkait dengan isu reshuffle, ada nggak? Ya, Bapak Amin Rais itu adalah pendiri Partai Amanat Nasional dan kami sangat menghormati. Pak Amin Rais itu berjiwa demokratis, dia seorang kesatria. Pak Amin Rais menyerahkan keputusan itu kepada eksekutif partai, yaitu kepada ketua umum, sekjen, dan dikonsultasikan kepada ketua MPP. Jadi itulah mekanisme di internal partai kita, dan tidak ada gejolak di internal kita karena kita lebih mengedepankan kepada misi perjuangan Partai Amanat Nasional. Berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, Mas Viva, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ucapkan selamat menantikan undangan pelantikan di istana. Ya. Amin begitu ya, mudah-mudahan sukses. Salam buat teman-teman di PAN. Selamat malam. Terima kasih. Ya, baik, Pak Lutfi. Nasdem dengan kondisi tadi ini ada masalah hukum ke mantan sekjen gitu kan? Oke, itu urusan lain. Ada isu-isu menyasar kader Anda yang akan dikeluarkan dari kabinet. Apakah dibahas secara internal Pak Surya Paloh atau elit Nasdem sendiri untuk menentukan strategi ke depan dengan tidak merubah semangat Nasdem untuk tanpa syarat mendukung pemerintah? Saya mau mengatakan begini, tanggal 15 yang lalu seluruh fraksi dikumpulkan di DPP. Itu rapat biasanya setiap bulan begitu atau ada periode tertentu ketua umum mengumpulkan kita untuk memberikan arahan-arahan. Tidak satu kali pun ketua umum memberikan arahan bagaimana strategi atau bagaimana Nasdem menyikapi isu-isu tentang penggantian Jaksa Agung. Kita tidak membahas itu. Kita hanya diminta agar supaya sebagai fraksi, sebagai ujung tombak dari partai itu, maka diharapkan seluruh kader yang ada di DPR itu selalu mereproduksi semangat untuk melakukan restorasi. Ya, itu yang selalu dipompakan oleh ketua. Tidak sama sekali pernah tidak ada menyinggungnya. Selalu bagaimana merestorasi, bagaimana pemikiran itu selalu diperbaharui untuk
menghadirkan semangat restorasi, semangat pembaruan. Itu karena Anda tadi begitu yakin bahwa tidak akan ada reshuffle atau jaksa agungnya akan ditarik begitu kan? Nanti kalau ada perubahan nanti dulu gitu kan, baru dibahas gitu ya. Kami dalam pertemuan itu tidak menyinggung soal reshuffle. Oke, baik. Mas Hanta, singkat saya terakhir, ini what next kira-kira? Ya, pertama Pak Presiden tentu sebagai kepala pemerintahan yang memimpin tim kabinet ini, satu, dibutuhkan semacam ledakan yang program kebijakan yang dirasakan oleh publik. Jadi efeknya kalau ada reshuffle, efeknya nendang. Ada efek ketika dievaluasi dirasakan oleh publik. Itu satu, sehingga harus ada program itu. Yang kedua, harus ada komunikasi yang lebih intensif kepada publik soal program-program pemerintah. Kita apresiasi program jangka panjang. Angkat juru bicara dong. Juga jangan pengen, tidak harus juru bicara, tapi yang penting komunikasi disampaikan ke publik. Dulu betul memang ada Andi Barangeng dan sebagainya, era Pak SBY cukup dibantu efektif ya. Apalagi era Pak Harto, terlepas kekurangannya juga sangat efektif. Yang ketiga, timnya juga penting, dievaluasi tim kabinetnya. Tetapi ketika melakukan reshuffle kabinet, tentu sebagai salah satu warga negara kita berharap Pak Presiden mengutamakan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja dan kinerja. Kerja istilah Pak Jokowi itu. Kemudian carilah menteri yang terbaik yang bisa menunaikan janji Pak Presiden kepada rakyat melalui nawacita itu. Cari presiden tentu yang paling sahih digunakan adalah pertimbangan teknokratik tadi. Mana yang gagal melaksanakan, mana rapor merah harus diganti menurut saya. Dan pertimbangan publik lalu pertimbangan politik. Jangan sampai yang politik mengalahkan semuanya. Itu yang perlu kita dorong. Tentu kita dukung Pak Presiden karena ada dukungan. Legitimasi kedua, legitimasi secara vertikal dan horizontal. Horizontal itu dukungan dari DPR, itu penting dari partai-partai. Tetapi kalau dukungan dari partainya kuat, bahkan semua partai sudah diambil didukung oleh pemerintah, tapi kalau legitimasi vertikalnya dari rakyat lemah, tingkat kepuasannya semakin turun, itu menurut saya bukan substansi yang ingin dicapai oleh Presiden. Baik. Mas Hanta, terima kasih bersama kami. Pak Lutfi, terima kasih. Sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu di Pilkada Sulawesi Selatan ya. Udah dipromosikan nih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Prime Time Talk kali ini.